Oke, sekarang kita akan membahas tentang SSD. Jadi di tangan saya ada dua buah SSD, ada 120 GB dan 128 GB. Ini BTW kardusnya doang. Soalnya SSD-nya sudah dipasang di PC dan laptop customer, dan beberapa kali sebenarnya saya sudah pasang, cuman baru serak bikin videonya sekarang. Saya ingin bercerita ke teman-teman pengalaman saya pasang kedua SSD ini. Apa sih bedanya antara 120 dan 128? Kenapa ada perbedaan itu? Sementara jarak harga antara 120 dan 128 cuma jarak 5.000 sampai 10.000. Terus lebih worth it yang mana? Siapa sih yang nggak pakai ini yang penjualannya ribuan loh? Penjualannya ribuan di marketplace, di Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu. Sampai 2.000, 4.000 orang yang beli SSD gini ya. Harganya murah, 200 ribuan untuk sebuah SSD dengan kecepatan yang menyaingi SSD mahal sekitar 400 sampai 500 MB. Kita sudah dapat. Masalah durability dan lain-lain ya kurang tahu. Itu pengalaman yang akan menceritakan semuanya. Jadi untuk teman-teman yang sudah pakai SSD ini cukup lama, 1 tahun, 2 tahun, silahkan ceritakan di kolom komentar gimana yang kalian rasakan, pernah kejadian apa aja, dan ya pengalaman kalian itu sangat penting untuk kita ketahui bersama. Terus selanjut kita bahas yaitu 120 GB dan 128. Apa sih bedanya? Di sini saya bercerita tentang pengalaman pribadi saya yang saya rasakan dan juga hasil yang saya cari setelah saya berselancar di internet ya, di Google gitu lah yang saya cari. Jadi kalau yang hasil yang saya cari di internet itu lebih ke teknis ya, agak susah untuk teman-teman pahami. Jadi saya kan mempermudah ini untuk lebih teman-teman pahami. Intinya lebih bagus yang mana, lebih baik yang mana, dan bedanya apa gitu lah. Untuk teknis mungkin kalau teman-teman mau saya akan berbicara tentang itu di lain kesempatan di video yang lain. Kalau mau tulis di kolom komentar aja. Untuk 120 dan 128 itu perbedaannya sebenarnya enggak ini sih, enggak terlalu jomplang banget, enggak. Yang utama kan lebih ke kapasitas ya kan. 120 teman-teman akan dapat kapasitas yang bisa diakses di sekitar 110 GB sampai 111 GB. Ya, jangan tanya kenapa begitu. Yang tanya kenapa kok nggak pure 120 GB yang kita dapat. Nah, itu akan ada penjelasan sendiri. Mungkin akan saya buat video lebih lanjut tentang itu. Kenapa yang kita dapat itu nggak pure 120. Kenapa harus ada kayak gitu? Kayak hard disk pun nggak gitu kan, nggak murni 500, nggak murni 1 tera gitu, nggak. Pasti di bawahnya itu sedikit. Ada pembulatan di sana. Sebenarnya ada faktor marketing juga di sana. Ya, ada faktor teknisnya juga kenapa bisa begitu. Nantilah saya akan bahas. Untuk 120 teman-teman akan dapat di sekitar 110 GB sampai 111 GB. Untuk di 128 teman-teman akan dapat di sekitar 116 sampai 118 GB. Gitu. Bedanya ya beda sekitar 5 sampai 8 GB-an lah, dengan jarak harga 5.000 sampai 10.000 untuk SSD merek ini ya. Dengan jarak segitu, teman-teman kalau tanya worth it yang mana, saya sih lebih untuk hal ini saya lebih menyarankan 128 GB. Lumayan loh, 5 GB sampai 8 GB bisa nyimpen file aplikasi mungkin atau apa gitu lah. Lumayan kan? Terus untuk harga tentunya bedanya di harga juga. Dari tadi sebenarnya sudah saya singgung, bedanya di sekitar 10 sampai 15 ribuan. Berlaku untuk SSD ini. Untuk SSD lain kayak VGen, Kingston, Seagate, Samsung itu berbeda. Perbedaannya pasti agak sedikit jauh dan ya lebih mahal daripada si dua SSD termurah sejagat raya ini. Terus kenapa sih kok gini loh, kok tanggung gitu ya, ada 120, ada 128. Sebenarnya ini dari segi faktor kapan dia ditemukan sih. Kalau 120 yang pasti dia sudah lebih dulu ditemukan daripada yang 128. Ini berkaitan juga dengan berapa kapasitas chipnya dan juga ada berapa jumlah chip. Jadi ini perumpamaan aja ya untuk kapasitas chipnya. Jadi di dalam SSD ini, misalkan di dalam SSD ini ada sekitar 2 chip yang akan menjalankan SSD-nya ya. Di segi kapasitasnya akan ada beberapa komponen ya, seperti controller, seperti flash-nya dan lain-lain gitu ya di dalam SSD itu. Tapi yang kita singgung adalah kapasitasnya, memorinya. Anggaplah ada 2 chip. Nah, waktu SSD 120 GB ini ditemukan, chip itu bisa menampung di sekitar 60 GB. Jadi silakan dikali 2, jadi 120 GB. Ini perumpamaan aja.
nggak begitu sebenarnya, tapi perumpamannya aja supaya teman-teman ngerti kenapa ada perbedaan antara 120 dan 128 gitu loh ya. Jadi ada 2 chip dan masing-masing chip ada 60 GB. Kenapa sih kok nggak dipasang langsung satu chip 120 GB, kan lebih enak? Yaitu ada faktor harga. Kalau teman-teman mau yang seperti itu, pasti kita nggak akan dapat SSD yang harganya 200 ribuan, pasti akan jauh banget harganya, pasti akan meledak karena ya inovasi atau teknologi terbaru. Misalkan satu chip dengan kapasitas yang sangat besar, misalkan satu chip sekarang di sekitar 500 GB, di satu chip aja dia bisa seperti itu pasti harganya sudah sangat tinggi. Ya itu jadi faktor juga kenapa SSD murah. Mungkin ini akan saya bahas nanti deh, untuk kenapa SSD sekarang murah gitu loh ya, karena dulunya mahal kan. Coba saya akan bahas nanti supaya lebih fokus. Sekarang ke ini aja. Nah, misalkan di dalam ada 10 chip yang untuk menjadi kapasitasnya, ya silakan teman-teman dibagi 10 aja, berarti ada 12 giga di satu chipnya. Gitu deh simpelnya. Di 128 juga begitu. Ya bedanya 120 lebih dulu ditemukan daripada 128. Terus yang terpenting dari semua ini gimana performanya, gitu kan yang teman-teman pengen tahu. Kalau performanya antara 120 dan 128 sebenarnya nggak jauh beda, bahkan 120 bisa lebih kencang dari 128. Karena memang gini realitanya itu, walaupun sekalipun ya kita beli SSD ini sama-sama 120 GB keduanya dan dipasang di satu motherboard untuk teman-teman tes kecepatannya, dan saya yakin teman-teman nggak akan dapat kecepatan yang sama di dua SSD ini, pasti berbeda. Yang satu pasti lebih kencang dari satunya, nggak mungkin plug nilainya semuanya sama, koma-komanya sama, nggak mungkin, pasti ada perbedaan. Dan itu sering saya temui, bahkan pasti saya temui gitu loh, walaupun SSD-nya sama dan dipasang di tempat yang sama dengan spek yang sama, pasti berbeda dapatnya gitu. Jadi untuk segi performa antara 120 dan 128 saya bisa bilang nggak ada bedanya. 120 bisa lebih kencang dari 128 dan 128 bisa juga lebih kencang daripada 120. Ya mungkin yang bisa teman-teman jadikan perbandingan dan teman-teman bisa jadikan ya sesuatu yang bisa teman-teman pikirkan dan bandingkan mau beli yang mana, saya rasa hanya lebih di ini aja deh, lebih di kapasitasnya. Dengan jarak 5 sampai 10 ribu perbedaannya di sekitar 5 sampai 8 giga gitu aja. Kalau saya sih lebih menyarankan beli yang 128 ya, karena jaraknya juga cuma jarak 5.000 sampai 10.000, teman-teman bisa dapat 8 giga lebih besar daripada 120 giga. Tapi kembali ke budget. Itu kalau harga di marketplace ya. Kalau harga di real, harga di tempat langsung, maksudnya di toko di mana ya wajar karena toko juga ambil keuntungan kan. Jadi harga di toko itu bisa jarak sekitar 50.000. 120 GB kalau saya temui di sini ini RX7 ya wajar, ini karena toko ambil keuntungan jadi sekitar di 350.000. Kalau di 128 GB itu di sekitar harga 375 sampai 400.000 harganya. Ya sekali lagi itu wajar karena toko juga dia usaha dan ambil keuntungan di sana. Ya nggak apa-apa selagi SSD-nya awet, kualitasnya bagus dan juga pemasangannya rapi, nggak ada masalah tentang itu. Ya daripada data kita yang hilang, mending kita beli SSD yang enak gitulah. Oke, itu aja. Jadi teman-teman silahkan pertimbangkan sendiri mau beli yang mana, 120 atau 128. Kaum mending mungkin akan mikir mending 120 karena bla 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 bla, mending 128 karena begini. Ya itu kembali ke teman-teman mau pilih yang mana. Kalau saya sih lebih menyarankan 128 aja kalau jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau jaraknya terlalu jauh, misal jarak 100.000 ya mending 120 aja, atau cuma jarak 8 GB dengan kecepatan yang relatif sama atau mungkin lebih kencang. Oke, silahkan tentukan sendiri, tulis di kolom komentar kalau teman-teman bingung dan mau tanya, mau sharing apa, silahkan kita ngobrol di kolom komentar. Follow juga Instagram saya @anandaindragandhi. Lama ya saya nggak minta follow Instagram, jadi silahkan follow aja teman-teman. Kalau mau DM saya, DM aja di Instagram. Mau ngobrol apapun tentang otomotif, tentang inilah apa komputer atau apapun, silakan di Instagram saya
ya silakan DM. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe. Dadah.